Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok 4 akan berserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang permasalahan impulsif buying, permasalahan FOMO dan YOLO, yang ketiga permasalahan perilaku konsumsi kaum Gen Z, dan yang terakhir adalah tantangan menjadi konsumen muslim di era digital. Dan di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu impulsif buying ya. Disebutnya itu impulsif buying itu apa sih? Impulsif buying itu perilaku membeli barang atau jasa secara spontan dan tanpa pemikiran yang matang. Seringkali sebagai reaksi atas emosi atau sesuatu yang tidak terkendali. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti promosi, diskon, atau emosi. Kan sering kali ya kita itu kalau ada diskon yang menarik gitu, jadi kayak tanpa pikir dua kali langsung ya di check out gitu, langsung beli. Soalnya pikirnya kan mumpung ada gitu kan. Terus selanjutnya saya akan mencontohkan tentang impulsif buying itu apa. Contoh dari impulsif buying yang pertama itu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Contohnya itu kayak seseorang membeli barang yang tidak dibutuhkan karena melihat diskon yang besar atau promosi yang menarik. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau udah ada diskon yang besar gitu tergiur kan. Terus yang kedua itu membeli barang secara spontan. Seseorang membeli barang secara spontan karena merasa ingin memiliki sesuatu yang baru atau karena emosi yang tidak terkendali. Orang kan kadang emosinya tidak terkendali, jadi ingin itu bagus, ya udah beli aja gitu kan. Terus yang ketiga itu membeli barang yang melebihi budget. Seseorang membeli barang yang melebihi budget karena tidak dapat menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang diinginkan. Jadi kayak kayaknya itu bagus ya, tapi tidak pikir dua kali, kayak dia itu sudah beli lebih dari budgetnya dia, kayak sehari bisa habis berapa ratus lah itu. Terus impulsif buying itu juga dapat memiliki dampak negatif ya. Yang pertama, pengeluaran yang tidak terkendali. Impulsif buying itu dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan dapat mempengaruhi keuangan pribadi. Jadi kan kita kalau beli gitu aja kan nggak sadar ya, nanti keuangannya nggak terkendali, tiba-tiba habis gitu aja uangnya. Yang kedua itu pemborosan. Impulsif buying dapat menyebabkan pemborosan dan pembelian barang yang tidak dibutuhkan. Pas lihat itu kayak bagus gitu, tapi ternyata kita tidak butuh barang itu, jadinya kan pemborosan. Pas dibeli, kayaknya bagus ya, pas nyampe rumah nanti dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak butuh barang ini, jadinya kan pemborosan ya. Terus yang terakhir itu keregretan. Impulsif buying dapat menyebabkan keregretan setelah pembelian karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Kan kadang kayak kita beli di online shop gitu ya, kan gak semua barang itu sama dengan yang kita pikirkan ya. Kan ya ada sih yang sama, ada yang tidak. Tapi kan pas tidak kebetulan itu kita membeli barang yang tidak kita butuhkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mikirnya kayak gini barangnya, tiba-tiba datangnya gak kayak gitu, jadinya kan keregetan ya. Terus dari dampak negatif tersebut kita itu dapat mengatasi atau mengatasi impulsif buying tersebut dengan cara yang efektif. Yang pertama itu membuat daftar belanja. Jadi kita itu sebelum berbelanja itu harus membuat daftar belanja untuk membantu mengontrol pembelian.
Jadi biar gak over budget tadi, kita tuh harus ngelis apa aja yang kita butuh. Jadinya nanti kalau ada apa gitu yang bagus, kita nggak kalap gitu. Jadi langsung dituju apa barang yang mau dibeli itu, biar gak beli-beli yang lainnya. Terus yang kedua, mengatur budget dan mematuhi batas pengeluaran untuk menghindari pemborosan. Jadi biar nggak pemborosan, harus mengatur budget ya. Jadi kalau kita mau beli ini sama ini itu harganya sekian, ini sama ini ya, nyambung sama yang pertama tadi ya, membuat daftar belanja. Jadinya nggak over budget, nggak pemborosan. Jadi tahu barang yang dibutuhkan itu segini harganya. Terus yang terakhir, menghindari promosi atau diskon yang dapat memicu impulsif buying. Jadinya kita itu nggak lihat-lihat gitu loh. Kalau ada promosi atau diskon, nanti kita tergiur. Jadi lebih baik gak usah lihat yang gitu. Jadi fokus sama daftar belanja kita yang tadi, apa aja yang dibutuhkan. Jadinya nggak lihat-lihat yang lain. Jadi nggak tergiur dengan barang promosi yang lain. Tapi kita juga nggak apa-apa sih sebenarnya beli barang promosi, cuma barang yang memang dibutuhkan, bukan yang nggak dibutuhkan, biar nggak terjadi pemborosan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu permasalahan FOMO dan juga YOLO. Permasalahan FOMO adalah kecemasan atau rasa takut tertinggal dari pengalaman atau tren yang sedang dilakukan oleh orang lain, biasanya dipicu oleh media sosial. Itu di PPT-nya sudah dijelaskan permasalahan akibat FOMO. Permasalahan akibat FOMO yang pertama yaitu kesehatan mental terganggu. Kita tuh merasa cemas, iri, atau tidak puas dengan kehidupan kita sendiri karena sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, seperti itu. Yang kedua, konsumtif dan boros. Perilaku konsumtif dan boros ini membeli barang atau mengikuti tren hanya karena ingin dianggap update oleh lingkungan sosial. Jadi ini tuh permasalahannya, yaitu membeli barang yang tidak berguna hanya untuk mengikuti tren yang sedang dijalani pada saat ini. Yang ketiga yaitu ada kehilangan fokus hidup, terlalu sibuk mengejar apa yang dilakukan oleh orang lain sehingga lupa pada tujuan pribadi. Jadi terlalu sibuk mengikuti apa yang orang lain lakukan sehingga kita sendiri ditinggalkan gitu. Nah, selanjutnya ada permasalahan akibat YOLO. Permasalahan YOLO ini adalah prinsip hidup yang mengutamakan pengalaman dan kenikmatan saat ini karena hidup hanya sekali saja. Terus permasalahan akibat YOLO itu ada di PPT ya. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak terkontrol. Maksudnya adalah mengutamakan kesenangan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Yang kedua ada keputusan impulsif.
Misalnya, resign tanpa rencana, menghabiskan uang untuk liburan tanpa menabung terlebih dahulu, dan mencoba hal yang ekstrem, hal yang berbahaya seperti itu. Yang ketiga yaitu mengabaikan tanggung jawab. Prinsip YOLO sering dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan pribadi. Jadi prinsip YOLO ini tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali untuk dirinya sendiri, untuk diri sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada poin ketiga. Pertanyaannya yaitu permasalahan perilaku konsumsi kaum Gen Z. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu Gen Z atau yang biasa disebut generasi Z. Nah, Gen Z itu adalah kelompok generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, akses terhadap internet, media sosial, dan berbagai aplikasi digital yang telah membentuk cara berpikir dan gaya hidup mereka, termasuk dalam konsumsi atau pola belanja. Nah, adapun ciri-ciri perilaku konsumsi Gen Z. Kaum Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat responsif terhadap tren. Mereka cepat menangkap informasi, mudah terpengaruh oleh iklan digital, dan sering menjadikan media sosial sebagai acuan dalam menentukan barang apa yang ingin dibeli. Beberapa karakteristik konsumsi mereka antara lain yaitu yang pertama ada suka mengikuti tren yang viral. Contohnya misal ada produk baru yang sering muncul di TikTok, mereka langsung deh pengen untuk mencobanya, padahal belum tentu produk tersebut baik atau bermanfaat baginya, tapi karena semua orang beli, mereka juga ikutan beli, yang penting kelihatan gaul. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya ada membeli barang karena dorongan emosional, bukan karena kebutuhan. Contohnya misal kita frustasi habis dimarahin orang tua atau tugas numpuk, terus pelariannya adalah buka aplikasi belanja online dan beli barang lucu yang sebenarnya barang tersebut nggak terlalu dibutuhkan. Mereka membelinya karena merasa itu bisa bikin hati lebih senang walau cuma sebentar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu ada terpengaruh oleh influencer atau selebgram. Contohnya kalau ada influencer pakai skincare atau baju keren, mereka jadi pengen beli juga meskipun belum tentu cocok, belum tentu butuh, dan bahkan kadang uangnya masih kurang. Dan yang terakhir yaitu ada sering membeli karena takut ketinggalan atau ingin terlihat keren. Contoh, semua teman-teman di sekolah pada pakai pakaian yang bermerek, akhirnya kita atau dia juga beli walau harus nabung lama atau minta orang tua. Yang penting bisa. Untuk selanjutnya, nah, dari perilaku tersebut ada permasalahan yang timbul khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam. Nah, di sini yang pertama ada konsumtif dan boros. Gen Z cenderung membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mereka tergoda oleh diskon, iklan, atau gaya hidup orang lain tanpa mempertimbangkan apakah pembelian tersebut penting atau bermanfaat.
Ini berpotensi menimbulkan gaya hidup boros yang dalam Islam disebut sebagai tabzir, dan hal tersebut dilarang. Nah, terus yang kedua yaitu ada kurangnya kesadaran nilai Islami. Maksudnya di sini sebagai konsumsi. Nah, maksudnya di sini sebagai konsumen muslim seharusnya Gen Z mempertimbangkan kehalalan, kebermanfaatan, dan kesederhanaan dalam konsumsi. Namun, karena pengaruh media sosial, nilai ini sering terabaikan. Mereka lebih fokus pada merek, gengsi, dan popularitas atau yang lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, gaya hidup tidak realistis. Gen Z sering merasa perlu mengikuti gaya hidup orang-orang di media sosial, meskipun secara ekonomi mereka belum tentu mampu. Banyak yang membeli barang mahal dengan cara mencicil atau bahkan berutang demi bisa tampil selevel dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu untuk menghindari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, ada pun cara untuk mengatasi atau menghindari permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya kesadaran dan langkah nyata, baik dari individu itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Misal di sini yang pertama yaitu ada edukasi keuangan sejak dini. Maksudnya kaum Gen Z perlu diberi edukasi tentang cara mengelola keuangan, seperti membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memahami pentingnya menabung. Pendidikan keuangan bisa dimulai dari keluarga, sekolah, atau media edukatif. Terus selanjutnya bisa dengan cara menanamkan nilai konsumsi Islami. Maksudnya di sini yaitu ajarkan prinsip-prinsip Islam dalam berbelanja, yaitu dengan sederhana, tidak berlebihan, mencari yang halal, dan menghindari sifat boros atau israf. Hal ini bisa dilakukan melalui pembinaan rohani, kajian remaja, atau konten-konten media sosial yang Islami. Selanjutnya ada bijak menggunakan media sosial. Di sini kaum Gen Z perlu menyaring informasi yang mereka terima. Tidak semua tren perlu diikuti. Penting untuk belajar mengatakan tidak pada dorongan impulsif yang muncul akibat konten viral atau tekanan sosial. Terus yang terakhir yaitu membuat skala prioritas. Nah, kaum Gen Z sebelum membeli sesuatu perlu dibiasakan untuk bertanya pada diri sendiri. Misal pada saat ingin membeli sesuatu, kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah saya benar-benar membutuhkan ini ya, atau apakah barang ini bermanfaat jangka panjang bagi saya ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu bisa membantu kaum Gen Z untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan konsumsi. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan konsumsi pada Gen Z bukan hanya soal belanja berlebihan, tapi juga menyangkut nilai dan cara berpikir. Generasi muda perlu didorong untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mempertimbangkan aspek spiritual dalam konsumsi. Dengan pendidikan finansial yang baik dan pemahaman nilai Islam yang kuat, Gen Z dapat menjadi generasi yang cerdas secara ekonomi dan beretika dalam konsumsi. Konsumsi bukan hanya sekedar soal tren, tapi juga soal tanggung jawab dan keberkahan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Dari pertanyaan pada poin ketiga. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Nabil Umami dengan NIM 54 akan memaparkan materi tentang tantangan konsumen muslim di era digital. Sebelum kita memasuki dalam tahap tantangan-tantangannya, kita perlu mengetahui lebih dahulu pengertian konsumen muslim itu sendiri. Konsumen muslim adalah individu yang dalam memilih produk atau layanan tidak hanya mempertimbangkan kualitas atau harga, tetapi juga memeriksa kesesuaian produk atau layanan tersebut dengan prinsip Islam. Aspek seperti kehalalan produk, misalnya makanan dan minuman, serta etika bertransaksi yang adil dan transparan. Di era digital ini, konsumen muslim semakin cermat dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Nah, kemudian apa tantangan konsumen muslim di era digital ini? Nah, tantangannya yaitu 1. Sulit mengetahui kehalalan produk. Itu 1. Nah, banyak produk yang tidak memiliki label halal atau sertifikasi yang jelas, sehingga konsumen muslim kesulitan dalam memastikan apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, informasi tidak jelas atau tidak terpercaya. Di dunia digital, informasi yang beredar seringkali tidak jelas, menyesatkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, dalam era digital ini, membawa pengaruh gaya hidup yang lebih bebas, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya promosi produk yang mengaruh pada konsumsi berlebihan, atau gaya hidup materialistis yang bisa mengganggu keseimbangan spiritual seorang konsumen muslim. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tantangan konsumen muslim di era digital ini ya tentunya, nah, kita juga harus memberikan solusi ataupun saran. Nah, yaitu apa solusi atau saran untuk konsumen muslim? 1. Pendidikan tentang halal. Nah, ini wajib ini. Konsumen muslim perlu mendapatkan pendidikan yang lebih mengenai apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Kenapa? Ya, agar supaya mereka lebih bijak dalam memilih produk. Nah, pendidikan ini bisa dilakukan melalui seminar, kursus, atau melalui media digital yang dapat menjelaskan secara mendalam tentang apa itu hukum-hukum Islam yang terkait dengan konsumsi. Nah, kemudian solusi yang kedua yaitu pilih platform yang terpercaya. Konsumen muslim tentu perlu memilih platform digital yang memiliki reputasi baik dan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kehalalan produk yang mereka jual. Ini termasuk e-commerce yang sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal atau platform yang memiliki sistem verifikasi halal yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, dari solusi dan saran yaitu bijak dalam berbelanja. Konsumen muslim perlu menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan dan pengendalian diri saat berbelanja, baik di dunia nyata maupun digital. Mereka harus menghindari pembelian impulsif dan memilih produk berdasarkan kebutuhan yang halal, bukan hanya berdasarkan tren atau iklan yang mengarah pada konsumsi berlebihan. Nah, kemudian saran yang keempat, regulasi pemerintah yang lebih kuat. Nah, apa maksudnya? Pemerintah harus memperkuat regulasi dan sistem sertifikasi halal di dunia digital. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua produk yang dijual online memenuhi standar halal yang sah. Hal ini mencakup kebijakan yang mendukung transparansi sertifikasi halal, serta penyediaan platform untuk melaporkan produk yang tidak memenuhi standar halal. Pemerintah juga dapat mengedukasi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan solusi dan saran tersebut, konsumen muslim bisa lebih terlindungi dalam memilih produk atau layanan yang sesuai dengan ajaran agama di era digital ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya Ahmad Nabil sampaikan.